Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman dimanapun Anda berada, tahukah kita bahwasanya di antara makhluk Allah ada yang disebut dengan para malaikat. Malaikat ini adalah salah satu dari makhluk Allah yang tertuang dalam rukun iman yang kedua. Di antara para malaikat memiliki tugas-tugas yang berbeda. Bukan hanya para nabi dan rasul yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat pun diberikan tugas yang berbeda-beda. Kita diwajibkan untuk beriman kepada nabi dan juga para malaikat. Artinya kita harus meyakini adanya mereka dan berbuat kebajikan di dalam kehidupan. Di antara para malaikat ada yang disebut dengan nama malaikat Israfil. Malaikat Israfil yang mendapatkan tugas meniup sangkakala pada akhir zaman nanti, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sebagai berikut. Dikutip dari buku At-Tazkirah jilid 1 yang bertajuk Bekal Menghadapi Kehidupan Abadi karya Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, disebutkan bahwa para ulama sepakat peniup terompet sangkakala adalah malaikat Israfil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebagaimana disebutkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bagaimana akan bersantai-santai sedangkan malaikat peniup sangkakala atau malaikat Israfil telah meletakkan sangkakalanya ke bibir seraya menunggu perintah. Lantas, bagaimanakah kisah tugas malaikat Israfil? Malaikat Israfil peniup sangkakala serta apa saja tugasnya dalam agama Islam? Untuk mengetahui jawaban ini, maka kita akan merangkum beberapa tentang kisah malaikat Israfil. Beberapa fakta terkait pada malaikat Israfil. Yang pertama, fakta terkait Israfil sebagai malaikat peniup sangkakala. Malaikat Israfil merupakan malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala yang bertugas untuk meniup sangkakala sebagai tanda hari kiamat nanti. Hal ini pun tertulis di dalam Al-Quran dalam surat An-Naml ayat ke-87 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah wa kullun atauhu dakhirin. Yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Tak hanya itu, sobat beriman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda mengenai terompet sangkakala. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sejak menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan pula sangkakala, lalu diberikan kepada Israfil. Israfil meletakkannya di mulutnya. Dia berada di aras tengah menunggu datangnya perintah dari Allah meniup sangkakala tersebut. Fakta mengenai terompet sangkakala yang ditiup oleh Israfil. Dalam beberapa tafsir dan pendapat para ulama disebutkan bahwa malaikat Israfil meniupkan sangkakala sebanyak beberapa kali. Jumlah yang pertama adalah sebanyak 2 kali, sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah Al-Qurtubi, dan Ibnu Hajar rahimahullah, berdasarkan firman Allah dalam surat An-Naziyat ayat 6-7 yang berbunyi, Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan yang kedua. Tiupan ini disebut dengan naful faza. Yang kedua disebut dengan naful as-saqi, di mana tiupan ini menyebabkan terkejutnya seluruh makhluk sehingga menyebabkan kematian. Adapun tujuan ditiup sebanyak 2 kali, yaitu mencakup 2 kejadian berupa kematian dan kebangkitan.
Tetapi jarak tiupan antara pertama dengan kedua adalah 40. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jarak antara tiupan adalah 40. Para sahabat bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari?" Abu Hurairah menjawab, "Aku enggan." Mereka bertanya lagi, 40 bulan wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, "Aku enggan." Kemudian mereka bertanya lagi, 40 tahun Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, "Aku enggan." Hadis riwayat Bukhari. Selain 2 kali tiupan ada pula pendapat 3 kali tiupan. Hal ini berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis tersebut diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah telah selesai menjadikan langit dan bumi, Allah menjadikan sangkakala dan diserahkan kepada malaikat Israfil. Kemudian ia meletakkan di mulutnya sambil melihat ke arasnya Allah, menantikan bilakah ia diperintah. Saya bertanya, "Ya Rasulullah, apakah sangkakala itu?" Jawaban Rasulullah, "Bagaikan tanduk dari cahaya." Saya bertanya, "Bagaimanakah besarnya ya Rasulullah?" Jawab Rasulullah, "Sangkakala itu sangat besar bulatannya. Demi Allah yang mengutusku sebagai nabi, besar bulatan sangkakala itu seluas langit dan bumi. Dan akan ditiup hingga 3 kali. Yang pertama disebut dengan nakhful faza untuk menakutkan. Yang kedua nakhfus sa'aq untuk mematikan. Dan yang ketiga nakhful ba'ath yang disebut dengan membangkitkan. Setelah Allah mengutus Israfil untuk meniup sangkakala, selanjutnya untuk mematikan, tiupan selanjutnya Allah meminta Israfil untuk meniup sangkakala untuk membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amalan masing-masing. Dari hadis yang diriwayatkan tersebut disebutkan pula bahwa bentuk trompet sangkakala seperti tanduk yang terbuat dari cahaya, sementara ukuran bulatannya di depan trompet tersebut seluas langit dan bumi. Subhanallah, sungguh luar biasa besar bulatan sangkakala tersebut. Kita tidak bisa membayangkan seandainya sangkakala itu ditiup oleh Allah saat ini, bagaimanakah keadaan kita, makhluk ini, manusia ini, seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, yang hanya bagaikan butiran-butiran debu yang berterbangan. Tugas lain dari malaikat Israfil tak hanya sebagai meniup sangkakala, dijelaskan pula bahwasanya malaikat Israfil telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Imam Abdul Rahim yang berjudul Syarah Daqaiqul Akhbar dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, sesungguhnya malaikat Israfil memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan 7 langit. Maka Allah mengabulkan permohonan itu dengan memberikan kekuatan 7 bumi. Kemudian Allah memberikan kekuatan angin, memberikan kekuatan gunung, kekuatan sesuatu yang berat, serta Allah memberikan kekuatan hewan buas. Itu berarti Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tugasnya kepada Israfil untuk melindungi makhluk dan alam semesta. Sebagaimana yang disebutkan di atas, sebagai makhluk Allah yang taat, Israfil juga menemani malaikat lain untuk selalu bertakwa dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita mendengar bahwasannya malaikat Israfil pernah menangis? Disebut sebagai makhluk Allah yang taat akan semua ajarannya. Israfil pun pernah disebutkan menangis lantaran pernah menyaksikan neraka jahanam sebanyak 3 kali di dalam sehari semalam. Melihat hal itu, Israfil pun menangis sejadi-jadinya di hadapan Allah, dan tangisan tersebut berhasil dihentikan olehnya. Sebab jika tidak dihentikan, tangisan malaikat Israfil dengan air matanya dapat membasahi bumi seperti banjir bandang yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Dari cerita lain pun disebutkan bahwa air laut dan seluruh air yang ada di bumi ini
Jika disatukan, maka hanya cukup membasahi kepala malaikat Israfil. Begitu besarnya ukuran malaikat Israfil. Disebutkan pula bahwa akan ada penyeru dan ada hal buruk yang belum pernah dilihat oleh manusia, adalah hari kiamat. Sebagaimana firman Allah dalam ayat Al-Qamar, dalam surat Al-Qamar ayat 6, yang artinya, maka berpalinglah dari mereka. Ingatlah hari ketika seorang penyeru atau malaikat menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan di hari pembalasan. Itu tidak kisah, itu adalah kisah tugas malaikat Israfil yang dikenal sebagai malaikat peniup sangkakala. Mudah-mudahan kisah malaikat Israfil ini menjadikan kita, membuat kita bahwasanya hari kiamat itu benar-benar akan datang. Hari pembalasan itu benar-benar akan datang. Membuat diri kita ingat akan dosa dan kesalahan kita. Memperbaiki dosa dan kesalahan itu menjadikan amal-amal soleh yang lebih baik sebagai bekal untuk menghadapi hari kiamat yang diawali dengan tiupan sangkakala yang begitu maha dahsyat oleh malaikat Israfil, yaitu malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat beriman, mungkin hanya di sini kita memberikan informasi tentang malaikat Israfil. Pada kesempatan lain kita akan juga memberikan kesempatan tentang malaikat-malaikat Allah yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.